Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, saya Hikmatul Aini, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual dari modul 1.3, visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak menggunakan pendekatan inquiry apresiatif. Apa itu pendekatan inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif adalah sebuah pendekatan yang mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk menerapkan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan metode Bagja. Bagja adalah akronim dari B. Buat pertanyaan utama, A. Ambil pelajaran, G. Gali mimpi, C. Jabarkan rencana, dan A. Atur eksekusi. Berikut adalah penjelasan lengkap akan metode Bagja. B. Buat pertanyaan utama. Berisi pertanyaan-pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. A. Ambil pelajaran, memandu bagaimana pengalaman positif dari individu kelompok atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. G. Gali mimpi, narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. C. Jabarkan rencana, mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Dan yang terakhir, A. Atur eksekusi, yaitu membantu transformasi rencana menjadi kenyataan. Adapun visi saya sebagai calon guru penggerak adalah mewujudkan peserta didik yang kreatif, berkarakter, dan berbudi pekerti. Sedangkan prakarsa perubahan yang saya rumuskan adalah mewujudkan lingkungan fisik kaya teks untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Berikut ini adalah penjabaran prakarsa perubahan dengan menggunakan metode Bagja. Tahap pertama adalah B. Buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang muncul adalah mengapa kita perlu mewujudkan lingkungan fisik kaya teks di kelas? 2. Bagaimana cara mewujudkan lingkungan fisik kaya teks yang dapat meningkatkan kreativitas siswa? Dan yang ketiga, apa yang harus saya lakukan untuk mewujudkan lingkungan fisik kaya teks di kelas? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan adalah berkomunikasi dengan siswa, rekan sejawat, dan kepala sekolah mengenai program kelas terkait dukungan dan urgensinya, serta mencari referensi atau praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas peserta didik melalui lingkungan fisik kaya teks. Tahap yang kedua adalah A. Ambil pelajaran. Pertanyaan yang muncul adalah 1. Apa pengalaman seru, menyenangkan, dan berhasil yang pernah dialami guru dan siswa dalam proses pembuatan lingkungan fisik kaya teks di kelas? 2. Apa saja karya yang paling diminati siswa selama ini? Dan ketiga, bagaimana lingkungan fisik kaya teks yang sudah dilakukan selama ini? Sedangkan tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan adalah 1. Menggali informasi mengenai jenis teks atau karya yang diminati murid melalui survei. 2. Mendiskusikan dengan siswa mengenai jenis teks yang akan dibuat atau dipajang pada papan display kelas. 3. Melibatkan murid dalam menginventaris potensi yang dimiliki. Dan yang keempat, mencari informasi tentang siapa saja guru kelas yang pernah membuat lingkungan fisik kaya teks di kelasnya. Tahap yang ketiga adalah gali mimpi. Pada tahap ini muncul 3 pertanyaan. Yang pertama, apa saja kegiatan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan lingkungan fisik kaya teks di kelas? 2.
bagaimana perasaan saya dengan terwujudnya lingkungan fisik kaya teks di kelas yang dapat meningkatkan kreativitas siswa? Dan yang ketiga, apa yang penting dilakukan agar lingkungan fisik kaya teks tetap terawat dengan baik, menarik, dan meningkatkan kreativitas siswa? Adapun tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan adalah menanyakan pendapat setiap siswa tentang harapan mereka terhadap lingkungan fisik kaya teks tersebut. Dan yang kedua, membuat desain dari lingkungan fisik kaya teks yang bisa menarik minat dan tumbuhnya kreativitas siswa. Tahap berikutnya adalah J, jabarkan rencana atau desain. Ada 4 pertanyaan yang muncul pada langkah ini. Yang pertama, apa langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mewujudkan lingkungan fisik kaya teks sesuai impian siswa? 2. Berapa lama target waktu yang dibutuhkan untuk pembuatan lingkungan fisik kaya teks di kelas? Dan yang ketiga, bagaimana pengaturan agar lingkungan fisik kaya teks menarik dan meningkatkan kreativitas siswa? 4. Apa hal pertama yang dapat dilakukan untuk mewujudkan lingkungan fisik kaya teks di kelas? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan adalah yang pertama, membuat capaian yang realistis di setiap minggunya. Dan yang kedua, menyusun kesepakatan bersama dalam satu kelas agar lingkungan fisik kaya teks dapat berfungsi dengan maksimal dan baik. Sedangkan langkah terakhir dalam tahapan Bagja adalah A. Atur eksekusi. Pertanyaan yang muncul pada tahapan ini adalah 1. Siapa saja yang akan dilibatkan dalam proses pembuatan lingkungan fisik kaya teks? 2. Apa saja peran yang dibutuhkan dan siapa yang mengisi peran tersebut? 3. Siapa yang bertanggung jawab memonitor agar lingkungan fisik kaya teks ini bisa berfungsi dengan baik? Dan yang keempat, kapan lingkungan fisik kaya teks di kelas ini dapat dijalankan? Adapun tindakan atau penyelidikan yang akan dilakukan adalah 1. Menyusun siapa saja yang akan tergabung dalam tim pekerja beserta deskripsi tugasnya masing-masing. Dan yang kedua, menetapkan tenggat waktu penyelesaian tugas. Demikianlah apa yang saya sampaikan dalam demonstrasi kontekstual modul 1.3 Visi Guru Penggerak. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.